kasih karunia dari Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan buat renungan kita pada pagi hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 149 ayat 4. Demikian bunyinya. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Sobat terkasih, suara pergudungan orang percaya ialah umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darah-Nya yang kudus, yang tercurah di kayu salib. Dan itulah yang akan kita peringati pada perayaan Paskah. Sebagai umat Tuhan yang percaya dengan penebusan-Nya, menjadi jaminan bahwa kita akan memperoleh kehidupan kekal di sorga menurut iman kekristenan kita yang tak tergoyahkan. Orang percaya yang menerima janji keselamatan wajib melakukan kehendak Tuhan sebagaimana nas firman Tuhan tersebut di atas. Mahkota perjuangan dan atas kehendak Allah. Sobat terkasih, suara pergodungan mahkota raja melambangkan kebesaran seorang raja sebagai penguasa atas rakyatnya, yang kepadanya diberikan mandat memerintah atau mengendalikan kerajaannya, sehingga rakyatnya harus tunduk atau patuh kepada raja yang memerintah. Demikian juga dalam sesuatu event atau pertandingan, kepada pemenangnya diberikan trofi atau juga bentuk topi kebesaran yang diperoleh melalui suatu perjuangan seperti pertandingan sepak bola atau pertandingan ratu kecantikan. Diberikan mahkota kepada pemenang. Berbeda dengan mahkota bentuk trofi dan sejenisnya, maka Tuhan memahkotai keselamatan bagi orang yang rendah hati sesuai firman-Nya. Sobat terkasih, suara pergudungan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita agar kita selalu rendah hati. Dan rewards atau ganjarannya ialah yang pertama, kita memperoleh keselamatan. Karena keselamatan menurut ajaran kekristenan bukan kita raih dengan upaya atau kerja keras. Sebab itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bapak Reformasi Martin Luther melalui doktrinnya menjelaskan bahwa keselamatan adalah sola gratia, hanya oleh anugerah, sola fide, hanya oleh iman, dan sola scriptura, hanya oleh Injil. Melakukan kehendak Allah seturut firman-Nya wajib kita laksanakan sebagaimana kehidupan kita menurut roh. Akan tetapi sebagai manusia yang hidup dalam daging, sering kita menyimpang oleh berbagai godaan duniawi menurut keinginan iblis yang terus berusaha menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Yang kedua, menyenangkan hati Tuhan, di mana firman Tuhan mengajar agar kita selalu rendah hati, dan rewards atau ganjarannya ialah kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang mau menuruti perintah-Nya. Sebagaimana Abraham diperintahkan Tuhan meninggalkan negerinya, berangkat dari Haran menuju suatu negeri yang belum diketahuinya.
Akan tetapi karena ketaatan dan kerendahan hatinya, dia bersedia menuruti perintah itu, sehingga kepadanya diberikan tanah Kanaan sebagai tanah milik pusaka yang diwariskan kepada keturunannya Ishak, Yakub, dan sampai ke generasi bangsa Israel secara turun-temurun. Yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita selalu rendah hati, dan riwes atau ganjarannya ialah menyenangkan hati sesama manusia. Ada pepatah berkata, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Sungguh suatu hal mulia apabila seseorang meninggal dunia menjadi kenangan indah bagi orang yang masih hidup, oleh karena kebaikan dan kerendahan hatinya kepada sesama. Ada juga manusia seakan-akan bersikap rendah hati di saat kehidupannya biasa-biasa saja. Akan tetapi setelah berubah memperoleh status sosial yang lebih baik atau tinggi karena jabatan pangkatnya naik atau menjadi kaya, maka berubah menjadi tinggi hati atau sombong. Marilah kita senantiasa rendah hati dan tetap setia mengikut kehendak Tuhan. Tuhan memahkotai orang yang rendah hati dengan kehidupan yang kekal. Amin.